Dimulai dengan menampilkan dua saudara kembar, Kike dan Krim. Keduanya memiliki kepribadian yang benar-benar berlawanan, tetapi terpaksa harus bertukar identitas satu sama lain. Krim memiliki kakak kembar bernama Kike. Saat lahir, mereka sama dalam segala hal. Tetapi ketika tumbuh dewasa, Kike memiliki tubuh yang cantik dan sempurna, sehat, sedangkan Krim menderita berbagai penyakit seperti asma dan gangguan tiroid. Sindrom metabolik membuat tubuhnya menjadi gemuk dan kurang percaya diri dengan penampilan. Kehidupan kedua saudara perempuan ini berjalan ke arah yang berbeda, seperti garis lurus yang tidak pernah bersentuhan. Sampai suatu hari, Krim melihat lomba desain fashion dengan hadiah besar dan tujuan menuju pekan Mode Paris. Desainnya dengan cepat mendapat persetujuan dari para petinggi, termasuk Ben, direktur kreatif dari grup Dream. Ia mengajukan dua pilihan untuk dipilih oleh bos. Lomba desain kali ini bertujuan untuk mencari desainer baru sebagai fondasi masa depan dunia fashion. Produk dari para terpilih harus memiliki ciri khas dan nilai seni yang tinggi. Sementara itu, Kike adalah agen properti yang sering terlalu gembira setiap kali berhasil melakukan transaksi. Kedua saudara perempuan ini tinggal bersama bibi mereka yang sudah tua. Wiri adalah teman masa kecil Krim, jadi sering datang ke rumah. Kali ini dia datang untuk memberitahu sahabatnya bahwa dia telah lolos ke babak final lomba. Namun ketika Krim tahu Tun menjadi juri kali ini, dia sedikit mundur. Saat masih sekolah, Krim sering diejek teman-temannya karena desainnya. Tun membela Krim sehingga berkelahi dengan teman-teman itu. Sebagai balasan atas kebaikan Tun, dia diam-diam menyiapkan buket bunga, tapi belum sempat diberikan sudah diganggu teman-teman. Dia buru-buru pergi meski harus bertemu Tun. Perasaan sedih muncul saat dari kejauhan dia melihat Tun membuang buket bunga ke tempat sampah. Hal itu mempengaruhi psikologisnya setiap kali bertemu Tun. Bahkan saat bersama Wiri dia juga kambuh asma dan sesak napas ketika melihat Tun dari kejauhan. Tahun ini, finalis harus mempresentasikan langsung di depan dewan juri. Tun juga dipilih oleh Asosiasi Fashion sebagai anggota dewan juri. Karena itu, dia harus memperbaiki emosinya saat berhadapan dengan Tun. Kakaknya juga mendukung dan berjanji akan membantu adiknya meraih hadiah. Krim berlatih presentasi di depan gambar Tun berkali-kali dengan harapan bisa mengendalikan emosinya. Sementara itu, kakaknya pandai berbicara dan sedikit licik, sehingga mudah menutup transaksi propertinya. Setiap kali berhasil, dia biasanya berkumpul dengan teman-teman di kafe. Hari itu dia bertemu pria tampan yang juga cukup dermawan. Dia percaya diri menantang pria itu bermain dart, menggunakan sedikit trik sehingga pria itu harus mentraktir semua orang di kafe. Namun, berkat sikap percaya diri itu, David mulai menyukai dia sejak saat itu. Setelah banyak usaha dan percobaan, Krim merasa cukup mampu naik ke panggung untuk mempresentasikan karya desainnya. Pada hari final, Krim percaya diri datang ke aula pertunjukan. Tapi ketika dia melihat Tun, dia menyadari dirinya kembali tegang hingga sesak napas. Saat itu, Krim tahu bahwa dia tidak bisa naik ke panggung untuk memperkenalkan karyanya. Terpaksa, Krim harus memanggil kakaknya untuk menggantikan dirinya. Dia memberikan earphone nirkabel sebagai alat komunikasi dan untuk membisikkan jawaban kepada kakaknya. Selain Tun, dewan juri juga ada Cindy, adik dari ibu Tun, pemilik perusahaan fashion Nira, pesaing besar Dream. Dia juga pernah bekerja dengan ibu Tun, tetapi karena perbedaan pendapat, dia mendirikan perusahaan saingan. Karena salah paham dan egois, dia masih menyimpan dendam dan selalu mencari cara untuk menelan perusahaan ibu Tun. Saat itu, Kike cemas sendirian menghafal naskah, tiba-tiba David datang menyapa. Melihat wajah cantik yang tegang dan cemas, David rela menjadi sandaran agar dia bisa menenangkan diri dan merasa lebih nyaman. Setelah itu, giliran Kike naik ke panggung. Melihat postur tubuh yang berbeda jauh dari foto pendaftaran, juri bertanya-tanya alasannya. Namun, berkat wajah yang mirip dan proses penurunan berat badan yang cepat, alasan pertukaran ini bisa diterima. Selanjutnya, Keki memperkenalkan karya lomba. Melalui earphone tersembunyi,
Dia menjelaskan kata demi kata dari Krim yang berdiri di belakang. Setelah presentasi selesai, dia mendapat tepuk tangan dari dewan juri dan penonton. Berkat itu, dia juga memenangkan juara pertama seperti yang diharapkan. Dan juri Tun sendiri naik ke panggung untuk menyerahkan hadiah. Setelah lomba, David bertemu Tun secara pribadi karena mereka pernah satu sekolah. Tapi karena sedikit iri, David diam-diam bersaing dengan Tun. Kisah yang tampaknya sudah selesai, kini Tun memutuskan mengundang juara kali ini menjadi direktur desain baru Dream. Ternyata Cindy menginginkan perusahaan fashion Tun. Dia telah merencanakan untuk menjebak direktur desain band bekerja sama dengan anggota lama Wasin. Band belum sempat memeras dengan video tersembunyi. Sudah kena serangan balik karena melecehkan model pria. Setelah itu band dipecat karena panik dia meminum banyak obat dan pergi dari dunia. Karena hal ini, penjualan Dream terus menurun, nilai saham juga anjlok. Ini adalah saat yang tepat bagi Cindy untuk mengirim bawahannya membahas akuisisi Dream. Namun, perusahaan fashion adalah warisan Ibu Tun. Jadi dia ingin mempertahankannya dengan segala cara. Untuk mencari ide baru yang inovatif, dia memilih Krim sebagai direktur desain baru. Meski anggota lain menolak, terutama Gusen yang paling keras, Tun tetap percaya pada pilihannya. Agar bisa bekerja dengan orang yang disukai, Krim berniat mengakui semuanya pada Tun. Namun, sudah terlambat karena Tun paling benci dibohongi. Secara kebetulan, Krim bertemu Tun di lift pusat perbelanjaan. Dia terkesan karena Tun sangat ramah dan memperlakukan gadis gemuk seperti dia dengan lembut. Berkat itu, dia menyadari dirinya tidak lagi gugup atau sesak napas setiap kali melihat Tun. Meskipun Tun sempat curiga Krim sangat mirip dengan pemenang lomba, tapi ketika Krim spontan bilang dirinya Vivi, Tun pun mengabaikan kecurigaan. Sampai di rumah, Krim kembali meminta kakaknya menggantikan dirinya bekerja di perusahaan Tun. Krim tentu saja tidak bisa menerima permintaan adiknya. Namun, itu adalah pekerjaan impian Krim. Setelah berkali-kali dibujuk adiknya, dan karena Kike menyadari dia menyukai Tun, akhirnya dia setuju membantu Krim. Mereka juga tahu tidak boleh terlalu jauh dan menghindari masalah. Jadi Kike hanya membantu selama 3 bulan. Dalam waktu itu, Krim harus cepat menurunkan berat badan, mendapatkan kembali bentuk tubuh agar bisa bertukar posisi dengan Kike. Pertama, Kike harus melewati wawancara langsung dengan Tun. Masih dengan cara lama, Kike menyembunyikan earphone di rambut sehingga mudah melewati tahap ini. Namun, posisi direktur kreatif tidak mudah bagi Kike. Apalagi perkembangan nyata di luar dugaan mereka berdua. Hal yang paling mengejutkan adalah Kike benar-benar menyukai Tun. Tapi itu juga menjadi kriteria agar kedua saudara bersaing secara adil, menjadi motivasi Krim mempercepat proses diet setelah berkali-kali gagal menahan makanan favorit. Kike secara tidak sengaja bertemu kembali dengan David dan didekati olehnya, tapi di hati Kike sekarang hanya ada Tun. Hari pertama kerja, Kike dipersulit Wasin dengan pertanyaan aneh, tapi berkat earphone tersembunyi, dia bisa mengatasinya dan berjanji akan mendesain model unik agar perusahaan menang tender dan keluar dari kesulitan. Penampilannya membuat Tun sangat puas, tapi tindakan ini membuat desainer senior Minty di perusahaan jadi iri. Dia kecewa karena tidak dipilih Tun meski sudah lama mengabdi, dan sangat memahami perusahaan. Dia terus mempersulit dan menentang ide Kike, berharap suatu hari bisa merebut posisi direktur desain. Min sengaja menumpahkan kopi panas ke Kike. Untung Tun datang membantu. Dibantu staf membersihkan luka bakar dan bisa pulang lebih awal untuk istirahat. Perhatian seperti itu tanpa sengaja membuat Kike terharu, menaruh banyak harapan pada Tun. Tapi yang tidak diduga Kike adalah dia bertemu David di Dream. Lewat rekan kerja, dia tahu David sejak mahasiswa sudah bersaing dengan Tun. Baik dalam belajar, karir maupun cinta selalu ingin menang. Selain itu, David ada di sini karena sekarang menjadi asisten grup fashion internasional. Dia punya suara dalam memilih merek yang akan masuk ke jaringan global. Karena itu, koleksi musim semi musim panas harus segera diselesaikan Krim sebagai tes dari perusahaan David. Tapi sementara belum ada ide dan sedang diet, Krim kurang tertarik. Dia menganggap jogging sebagai cara diet dan menambah energi. Tapi tanpa sengaja menabrak Tun
lalu jatuh ke pelukannya. Setelah obrolan ringan, mereka kembali bertemu di restoran langganan. Mereka makan bersama dan mengobrol dengan gembira. Anehnya, dalam obrolan santai itu, Tun tanpa sengaja membantu Krim menemukan kata kunci tema koleksi musim semi musim panas berikutnya. Setelah itu dia langsung mendesain, dan melalui cara penyampaian pesan bermakna kepada semua orang. Tun sangat puas dengan produk baru ini, tapi Wasin justru sangat kecewa. Ternyata dia sudah lama disuap perusahaan nira milik Cindy. Dia diam-diam mengkhianati Dream dengan membiarkan orang masuk ke perusahaan untuk mencuri draft desain Krim. Tun saat itu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia mengajak Krim, yang dia panggil Vivi, makan buffet untuk merayakan. Setelah makan malam, dia bahkan mengantarnya pulang. Krim khawatir identitasnya terbongkar, jadi turun di minimarket dekat rumah lalu buru-buru menyuruh Tun pergi. Tak disangka Tun kembali lagi karena Krim lupa tas di mobil. Saat itu Kike juga sedang berjalan datang ke toko. Untung bibinya cepat menarik Kike pergi. Setelah tahu alasannya, kakaknya tidak senang dan tidak ingin Krim bertemu Tun lagi. Karena itu, Vivi menolak setiap undangan Tun berikutnya. Sementara itu, Kike mulai mendekati Tun. Dia mengajak Tun ke pameran seni, berniat mengundang makan malam tapi ditolak. Kebetulan David melihat dan ingin bersaing dengan Tun. Dia memang sudah suka Kike sebelumnya, jadi akan lebih mengejar dia. Dia mengajak makan malam. Meski ditolak, hal itu justru membuat David semakin tertarik. Kembali ke pekerjaan, Kike memperkenalkan desain baru dan didukung semua orang karena ide yang unik dan kreatif. Tapi belum sempat senang, pihak Cindy sudah mengumumkan ide dan model yang sama dengan Dream. Tun langsung mengajak semua orang menemui Cindy menuntut keadilan. Namun entah bagaimana, Cindy punya draft asli dengan tanggal lebih awal dari presentasi Krim. Meski bisa dipalsukan, saat ini Tun tidak punya cukup bukti untuk menuntut Cindy dan tidak bisa melanjutkan ide itu karena Cindy sudah lebih dulu mengumumkan. Tentu saja, untuk mendapatkan desain itu, pasti ada bantuan dari Wasin. Kali ini dia mendapat bayaran lumayan. Tidak ada cara lain, semua orang harus menunggu ide baru yang lebih baik dari Krim. Selanjutnya, di acara yang diadakan oleh grup fashion tempat David bekerja akan memilih merek fashion untuk bergabung ke jaringan, sehingga produk perusahaan akan dijual di seluruh dunia. David pertama berdiskusi dengan Cindy, lalu menyatakan sangat terkesan dengan koleksi desain baru Nira, sekaligus memberi tekanan pada Tun. Bahkan sengaja mempermalukan dia di depan umum dengan memberi isyarat pada Nira. Meski lomba belum resmi dimulai. Setelah itu Kike bertemu David secara pribadi membahas hal ini. Dia bilang tindakan itu tidak menghormati mitra bisnis masa depan. Harus bisa membedakan urusan pribadi dan bisnis, bukan bersikap tidak sopan seperti itu. Kalau begitu, David akan mengajak dia minum sebagai permintaan maaf atas perbuatannya tadi. Meski Kike jual mahal pada David, dia tetap datang minum dan bersenang-senang bersama. David cemburu saat ada pria lain menari dengan Kike, jadi dia langsung memisahkan mereka. Kalau begitu, dia harus jadi pasangan dansa pengganti. Dia juga terus terang mengaku suka pada Kike, sementara Kike tidak ragu menolak karena selalu memikirkan Tun. Sementara itu, Tun sangat sedih sehingga terus menelepon Vivi untuk bertemu. Meski berkali-kali ditolak, kali ini Krim khawatir pada Tun, jadi datang ke restoran langganan. Tun terkesan dengan cara Vivi menata saus dan sikap lucu saat makan. Mereka punya kesamaan, sering makan bersama seperti ini saat sedang kecewa. Mereka makan dan mengobrol dengan gembira. Tiba-tiba seorang teman lama Tun datang menyapa. Tun masih sangat marah pada temannya karena pernah berbohong. Hal ini membuat Krim cukup khawatir karena sedang membohongi Tun. Dia ingin mengaku, tapi membayangkan Tun marah jadi mengurungkan niat. Setelah itu, Tun memberinya hadiah khusus yang sudah dipesan. Hadiah itu melambangkan kebiasaan makan bersama setiap kali mereka bertemu. Namun, hal ini membuat Kike tidak senang. Krim tidak menepati janji pada kakaknya. Bukan takut rahasia terbongkar, tapi karena kakaknya cemburu melihat mereka begitu dekat. Kini, dua saudara perempuan sama-sama menyukai satu pria dan bersaing secara adil demi cinta mereka. Karena itu,
Krim semakin termotivasi dan bertekad untuk menurunkan berat badan kali ini. Dia akan pergi ke Chiang Mai selama 3 bulan untuk fokus diet di pusat kebugaran. Saat itu, biarkan Tun sendiri memilih salah satu dari 2 saudara perempuan. Kike juga akan mundur jika sampai batas waktu Krim kembali dan belum bisa membuat Tun jatuh cinta. Semua kesepakatan dianggap selesai. 2 saudara perempuan itu pun menjalankan rencana. Kike mulai mendekati Tun dengan mengajaknya makan buffet tapi ditolak dengan berbagai alasan. Kebetulan Minty melihat lalu menyerang, menuduh dia menggunakan kecantikan untuk mendapatkan jabatan. Meski tegar di depan Minty, Kike cukup kecewa dengan kritik itu. Dia tidak tahan lalu pergi minum untuk melupakan masalah dan bertemu David. Orang yang menyukainya itu kembali menyapa. Kali ini Kike menolak dengan tegas. Meski David sangat baik, tapi belum cukup baik seperti yang diinginkan. Bagaimanapun, dia akan tetap mengendalikan permainan dengan David. Anehnya, David justru sangat suka tipe wanita tegas seperti Kike. Setelah itu, karena pengaruh alkohol, mereka melakukan hal-hal yang biasa dilakukan pasangan. Sementara itu, Krim sudah sampai di pusat kebugaran untuk menjalani program diet ketat. Saat itu, Kike masih tidur nyenyak ketika David sudah menyiapkan sarapan. Meski membuatnya senang, Kike tetap pada pendiriannya. David bukan tipe pria yang dia cari. Meski bersama David dia merasa bahagia, tapi dia akan lebih senang jika David membantu Dream masuk ke jaringan tempat dia bekerja. Sementara Krim, dia mendapat program latihan khusus dari dokter. Dari latihan, makan, aktivitas, bahkan operasi plastik pun sesuai rencana. Saat berusaha menurunkan berat badan, Krim juga berusaha mendesain karya baru. Tapi desain barunya tidak memuaskan Tun. Krim bertekad diet jadi tidak terlalu peduli dengan telepon, termasuk dari Tun. Tapi Tun tidak mudah menyerah. Dia datang ke rumah menemui Bibi untuk menanyakan kabar. Karena bingung, Bibi ingin memanggil Kike untuk mencari solusi. Tidak mendapatkan informasi tentang Vivi, Tun cukup kecewa tapi akhirnya pulang. Di sisi lain, Wasin kembali ke bagian desain untuk mencari info baru. Kali ini dia tidak mendapatkan apa-apa dan tidak bisa mengintip karya baru. Ternyata belajar dari pengalaman desain sebelumnya yang dicuri, Tun memutuskan karya kali ini harus dirahasiakan, hanya akan diumumkan pada hari peluncuran. Namun, sebenarnya ide desain akhir Krim belum ada. Minty melihat itu lalu ingin Tun melihat karyanya. Meski karyanya tidak memenuhi syarat, Minty tetap memberi tekanan pada Kike. Dia cemas dan mendesak adiknya segera menyerahkan karya baru agar sesuai jadwal. Krim pun begadang mencari ide. Dia tanpa sengaja melihat postingan lama di media sosialnya. Itu adalah sapu tangan bordir hadiah dari ibu mereka dulu. Berkat itu, tema umur panjang muncul di benaknya. Inspirasi desain itu dengan cepat menjadi karya terbaru. Kike mempresentasikan ide itu dan menjelaskan makna temanya. Dengan ide ini, pesaing bisa saja meniru konsep, tapi tidak akan bisa meniru teknik bordir mereka. Meski biayanya lebih mahal, dia yakin koleksi ini pasti bisa mengalahkan desain Nila. Desain kreatif ini membuat Tun sangat puas. Pekerjaan segera dimulai. Saat dia sedang berdiskusi dengan adiknya, tanpa sengaja earphone jatuh ke lantai. Saat itu Tun kebetulan memungut earphone itu, tapi Kike buru-buru merebutnya kembali. Setelah itu, Tun menerima hadiah berupa pena bertuliskan namanya dari Kike. Dia yakin Tun akan menggunakannya untuk menandatangani kontrak dengan David. Meski Kike aktif mendekati Tun, Krim tidak peduli lagi. Dia harus fokus penuh pada tujuan dietnya. Meski begitu, Kike masih sering bermalam dengan David, bahkan menanyakan tipe wanita yang disukai Tun. Saat itu, Krim tetap disiplin menjalani program ketat dan setelah berhari-hari berjuang, dia berhasil menurunkan berat badan, mendapatkan tubuh seperti kakaknya dan menjadi gadis cantik. Sangat berterima kasih pada tim pendukung dan dengan gembira bersiap pulang. Di pihak Nira, desain baru tidak memuaskan Cindy. Dalam kemarahan, Wasin datang menagih uang. Belum selesai, bawahan lain melaporkan polisi memeriksa pabrik ilegal. Cindy tidak bisa menahan emosi. Pekerjaan tidak selesai, jadi sementara Wasin belum menerima bayaran. Setelah mengkhianati Dream, dia bukan orang sembarangan.
kamera tersembunyi di pena di saku sudah merekam seluruh percakapan 3 orang tadi. Dia puas saat memindahkan data ke USB sebagai jaga-jaga. Namun, saat asisten datang menandatangani dokumen, tanpa sengaja USB itu terbawa. Di luar, dia bertabrakan dengan Kike yang lewat sehingga barang-barang jatuh. Tanpa sengaja Kike mengambil USB itu dan hendak menyalin data, tapi terkejut melihat video di dalamnya yang jelas memperlihatkan wajah Wasin. Saat itu, Wasin baru sadar USB-nya hilang dan mencari asisten. Setelah itu dia tahu Kike yang mengambilnya. Dia segera mencari Kike untuk mengambil barang bukti. Kike menelepon Tun tapi tidak tersambung. Menelpon temannya juga tidak bisa membantu karena dia sedang sibuk. Tahu Wasin mengejar, Kike cepat-cepat mengunci pintu dan melarikan diri. Dia hanya sempat menelepon Krim tapi belum sempat bicara sudah kehabisan baterai lalu naik mobil melarikan diri. Melihat Kike melintas di depan mata tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Wasin memanggil anak buahnya untuk membantu. Dia menyuruh orang naik motor mengejar Kike. Merasa tidak aman, Kike menyembunyikan USB di boneka. Tapi segera setelah itu ditabrak motor hingga terjadi kecelakaan. Kike pingsan dan terluka parah. Wasin dan anak buahnya mengira USB sudah terbakar dalam kebakaran. Saat itu cukup banyak orang jadi mereka mundur sementara. Saat Krim mendapat kabar kakaknya kecelakaan, dia segera kembali ke rumah sakit di Bangkok. Kondisi Keki sangat serius. Saat ini dia masih koma, hanya bisa berharap keajaiban terjadi. Melihat bantal peluk yang pernah ia berikan untuk kakaknya, Krim memeluknya lalu menangis terseduh-seduh. Tun setelah mengetahui kabar kecelakaan akan datang menjenguk ke rumah sakit. Hal yang paling ditakuti saat ini adalah rahasia akan segera terbongkar. Karena terlalu tegang, Krim pun pingsan. Namun untuk sementara tidak apa-apa, hanya khawatir pada kondisi Keki dan Tun yang akan segera datang. Karena itu, Krim muncul ide untuk menukar identitas dengan Keki saat ini juga. Hal ini mungkin akan membuat Bibi dan Wiri terkejut, tapi tidak ada cara lain yang lebih memungkinkan. Berkat bantuan Wiri yang menjemput Tun, Wasin juga datang sehingga dia membawa ke kamar rawat biasa tempat Krim sudah menunggu. Dia mengatakan bahwa pihak dokter memberitahu Krim sudah melewati masa kritis, sehingga dipindahkan ke kamar biasa. Meskipun berita kecelakaan sangat serius, tapi daripada curiga, sebaiknya bersyukur karena dia selamat. Selanjutnya, Dr. Su yang pernah menjadi perawat berperan sebagai dokter dan menambahkan beberapa kalimat tentang keahlian, seolah-olah melegalkan pertukaran identitas Krim. USB masih belum ditemukan oleh siapapun, sementara Krim tidak ingat apa-apa selain pekerjaan. Karena itu, Wasin untuk sementara tidak akan melakukan apa-apa lagi, hanya diam-diam mengawasi setiap gerak-gerik Krim. Untuk Keki, dokter masih perlu memantau. Setelah itu akan dibawa pulang untuk dirawat sesuai keinginan keluarga. Saat ini David baru saja kembali ke Thailand, berusaha menghubungi Keki tapi tidak berhasil. Perasaan ditolak kembali muncul di pikirannya. Sementara itu, Wasin dan Minty bergantian menekan Tun untuk mengalihkan perusahaan. Sementara kecelakaan mungkin mempengaruhi Krim, semua orang sedang berdebat ketika Krim versi asli muncul. Dia membuat semua orang terkejut karena pulih dan kembali bekerja secepat itu. Namun, meski khawatir, semua orang bisa tenang. Dia memang lupa sedikit, tapi untuk pekerjaan dia, memastikan hanya kehilangan beberapa ingatan saja. Saat bersiap untuk bekerja, dia baru menyadari betapa kerasnya Minty terhadap dirinya, meski sebelumnya sudah diperingatkan. Belum selesai, dia juga dipanggil Wasin untuk ditanya secara pribadi. Setelah mengamati, Wasin merasa tenang soal USB milik Krim, tapi tetap waspada padanya. Lucunya, Krim bahkan tidak tahu ruang kerjanya sendiri, harus minta bantuan rekan kerja untuk menunjukkan. Karena buru-buru, dia menabrak Tun, dan Tun sempat melihat produk pelangsing miliknya jatuh keluar. Setelah itu, Tun dengan perhatian menyiapkan kopi untuknya, bahkan mengelap keringat Krim juga. Membuat Krim jadi malu. Saat ini Tun mengamati Krim dengan seksama karena dia baru pulih, tapi langsung bekerja secepat itu. Krim sangat cepat menjawab setiap kali Tun menanyakan sesuatu.
Hal ini membuat Tun menyadari perbedaan Krim yang dulu. Sementara David juga datang mencari Krim dan menanyakan kesehatan setelah kecelakaan. Tapi Krim benar-benar menjaga jarak dengan David. Sikap bicaranya juga berbeda. Krim mengatakan dia kehilangan sebagian ingatan akibat kecelakaan. Untungnya, Tun datang menyelamatkan Krim dari situasi canggung. Setelah selesai bekerja, Krim tidak lupa mampir ke Keki memberi semangat dan mengobrol dengan kakaknya. Keki untuk sementara menunjukkan tanda-tanda reaksi tapi belum bisa dipastikan kapan akan sadar. Hal itu saja sudah membuat Krim lega, menambah motivasi untuk terus bekerja. Dia sangat pandai bersikap setiap kali Minty mempersulit. Bahkan dia rela mengaku salah menggantikan Minty saat ketahuan Tun. Dia hanya berharap Minty bisa bekerja sama dengan dirinya dengan damai. Meski ide Krim mungkin tidak sebagus yang dipikirkan Minty, tapi dengan jabatan yang dipegang, dia akan bertanggung jawab atas keputusannya. Dia tetap menghormati pendapat Minty, tapi harus disampaikan pada waktu yang tepat, tidak sembarangan. Setelah itu, Krim mulai fokus sepenuhnya pada pekerjaan, menyalurkan passion-nya. Setiap sikapnya pada rekan kerja maupun model sangat sopan, sehingga Tun sangat puas karena mirip dengan prinsip ibunya dulu. Cara Krim bersikap benar-benar berbeda dari sebelumnya. Rekan-rekan kerja pun merasa sulit percaya, tapi semua mengira kecelakaan telah mengubah Krim. Saat melihat Krim mengenakan gaun yang tampak lembut dan memikat, Tun tertegun dan kagum. Lalu cepat-cepat mendekat membantu membenahi rambut Krim dan memuji karya desainnya yang luar biasa. Tun merasa Krim versi ini lebih dekat dan cocok dengannya dari sebelumnya. Acara peluncuran produk baru perusahaan pun berlangsung. Semua orang sedang bersiap-siap. Wasin keluar menerima telepon dari Cindy. Saat semua orang sibuk mempersiapkan, dia menghubungi anak buahnya untuk menyiapkan rencana jahat. Acara fashion show pun resmi dimulai. Semua berjalan tertib. Para model naik ke panggung satu persatu. Busana yang menarik mendapat dukungan dari semua orang. Saat bersiap menampilkan busana terakhir yang menjadi highlight, tiba-tiba anak buah Wasin menyusup dan merusak sistem listrik. Panggung tiba-tiba gelap. Acara fashion show terancam batal meski masih ada sesi lain. Semua orang mencari tahu. David juga masuk ke dalam dan bertemu anak buah itu. Karena curiga, David mengejar, tapi hanya menemukan seragam keamanan yang ditinggalkan. Saat semua orang belum tahu harus berbuat apa, Krim muncul ide menggunakan senter ponsel untuk melanjutkan fashion show. Setiap orang memegang satu, bersama-sama menciptakan cahaya di panggung. Yang mengejutkan, gaun Krim justru berkilauan di bawah cahaya senter. Tanpa sengaja menjadi highlight penutup acara, sekaligus penampilan terbaik di event tersebut. Hasilnya, perusahaan Dream sukses besar dalam event kali ini. David tahu meski sangat senang dengan hasilnya, tapi tidak puas saat Tun memberikan buket bunga pada Krim. Tun kemudian memeriksa sistem kamera, tapi tidak ada data. Hanya mencurigai pihak Cindy, tapi tidak ada bukti konkret. Setelah itu, David mendekati Krim dan mengajaknya keluar, tapi Krim menolak lalu pergi. Tidak terima, David buru-buru mengejar dan menyatakan bahwa dia menyukai Krim. Tapi Krim buru-buru pergi menjenguk kakaknya dan berbagi kebahagiaan dengan Bibi. Foto-foto fashion show memenuhi media. Penjualan Dream pun meningkat pesat. Saat ini keluarga Krim meminta sepupu untuk merawat Keki di rumah. Krim hanya perlu fokus mencari uang untuk biaya. Dream memang menang kali ini dan didukung mayoritas manajemen. Tapi David masih butuh satu kali lagi pembuktian agar lebih meyakinkan. Tun dan rekan kerja merayakan keberhasilan mereka. Tapi Tun masih khawatir dengan kejadian yang baru saja terjadi dan tidak melihat Wasin ikut merayakan bersama tim. Minty juga tampak kesal dan kehilangan semangat. Bagaimanapun juga, jangan menyiksa diri sendiri, nikmati saja malam ini. Terlalu senang dengan kemenangan, Krim minum terlalu banyak meski sudah diperingatkan Wiri. Akhirnya muntah di tubuh Wiri. Tun mendengar teriakan dan mengira Krim mabuk berat sehingga tidak bisa mengendalikan diri. Membuat Wiri merasa tidak nyaman. Tun mengantar Krim pulang, bertanya alamat tapi Krim hanya bilang tempat biasa. Wiri khawatir menelepon Krim, tapi Tun yang mengangkat. Belum sempat senang karena mereka dekat, Krim teringat hal penting. Berniat menelepon Dokter Su tapi baterai habis.
minta pinjam ke rekan kerja tapi hanya diajak minum. Sementara itu, Wiri kehilangan kendali sehingga menyerahkan semua urusan pada Tun, termasuk mengambil kunci di tas pribadi. Tapi tetap saja ada momen romantis saling pandang sebelum masuk rumah. Begitu masuk, Krim langsung sadar. Pura-pura mual lalu keluar, Bibi menyalakan lampu dan keluar. Krim cepat-cepat berbohong bahwa dokter Su datang ke rumah membantunya. Tun dengan ramah mengantar dokter pulang karena sudah larut malam. Tidak bisa menolak jadi dokter ikut naik mobil. Setelah beberapa saat, dokter menunjuk rumah warga terdekat lalu menyuruh Tun pergi. Setelah itu, dokter Su bilang, jangan menipu Tun lagi. Tapi dia butuh penghasilan dari pekerjaan ini untuk merawat kakaknya. Keesokan harinya, David sudah menunggu di kantor dengan buket bunga. Dia tidak menyerah dan terus mengejar Krim. Setelah sepakat dengan manajemen, diberitahukan ke Dream bahwa akan ada satu kompetisi lagi dengan Nira untuk memilih pemenang. Meski perusahaan sudah meningkatkan penjualan, pihak Inggris butuh penilaian tambahan. Kriteria kali ini ingin mendorong fashion Thailand maju ke pasar internasional. Karena itu, busana harus punya nilai simbolis untuk mendorong kemajuan. Waktu 1 bulan cukup untuk kedua perusahaan mempersiapkan. Keberhasilan Dream adalah tamparan bagi Cindy terhadap Wasin. Dia sudah banyak kesempatan tapi selalu gagal, bahkan ingin minta uang lagi dari Cindy. Kalau tidak bisa bekerja dengan baik, cari saja orang lain untuk membantu. Siapa tahu hasilnya lebih baik. Di satu sisi dia menyuruh anak buahnya mengawasi Krim, di sisi lain dia menarik Minty yang sudah lama tidak puas. Untuk persiapan fashion show berikutnya, Krim akan memilih kain tenun tradisional Thailand. Minty berkali-kali menentang, tapi dengan ide berani Krim, semua orang harus keluar dari zona nyaman agar bisa mengalahkan Nila. Meski waktu terbatas, metode pelaksanaan sulit dan berisiko, tapi Tun sudah setuju. Jadi semua berjalan sesuai rencana. Masih tidak puas, Minty menemui Tun secara pribadi. Meski sudah lama bekerja, paham perusahaan disiplin dan sangat baik sebagai asisten. Karya Krim mungkin tidak sebaik Minty, tapi menyentuh hati semua orang. Minty sangat berbakat tapi hanya cocok jadi asisten. Harus mengubah sikap agar bisa lebih maju dan berkembang. Minty merasa diperlakukan tidak adil. Ini jadi kesempatan Wasin untuk menariknya ke pihaknya. Karena stres kerja, Krim masuk ke restoran daging bakar langganan. Kebetulan bertemu Tun di sana. Ada promo beli 2 gratis 1. Akhirnya mereka duduk bersama seolah sudah ditakdirkan. Tapi kebiasaan dan cara makan Krim sama persis dengan Vivi, teman lama Tun yang sudah lama tidak bertemu. Krim sedang mencari inspirasi desain. Jadi Tun mengajaknya ke rumah lama ibunya. Tempat Tun punya banyak kenangan indah bersama ibunya. Di perjalanan, Krim menyadari ada orang bermotor yang mengikuti mereka sepanjang jalan. Tun cepat-cepat menghindar lalu pergi. Tak lama kemudian, Tun membawa Krim ke tempat ibunya dulu bekerja. Di sana, Krim baru tahu Cindy dan ibu Tun dulu bersama-sama mendirikan Dream. Tapi karena beda prinsip, Cindy mendirikan Nira. Buku catatan desain ibu Tun sangat berharga bagi Krim. Berkat itu, Krim tahu Tun tidak hanya punya kenangan indah bersama ibunya, tapi juga pernah mengalami penderitaan bersama. Dengan alasan kerja, ayah Tun sering keluar rumah. Sementara ibunya pingsan karena sakit paru-paru stadium akhir. Tapi ibunya sangat optimis dan berjuang sampai akhir melawan penyakit. Tapi ayahnya tidak peduli. Sampai suatu hari Tun melihat ayahnya membawa wanita lain yang sedang hamil ke dokter kandungan. Saat Tun menelepon, ayahnya bilang sedang kerja di luar kota. Saat Tun bilang ayahnya memakai baju buatan ibunya, ayahnya balik badan dan melihat Tun. Inilah alasan Tun sangat benci dibohongi. Hal ini membuat Krim makin sulit. Saat itu Daif datang ke kantor mencari Krim tapi tidak bertemu. Minty juga tidak bisa memberitahu lokasi Krim. Namun Minty cepat-cepat mengirim alamat ke David karena ingin David berhasil mendekati Krim. Di sisi lain, Krim senang menemukan kain tenun khusus di buku catatan, ingin membawanya pulang untuk diteliti. Tapi saat menutup buku, debu masuk ke mata. Tanpa sengaja mereka berdua punya momen spesial bersama. Tiba-tiba David menelepon Krim, memotong momen mereka.
David sudah sampai di depan rumah Ibu Tun. Dia ingin mengajak Krim makan malam, mengira akan ditemani Krim, tapi ternyata Krim naik taksi, tidak naik mobil David. Setelah itu, Krim meminta Bibi menjaga Keki agar dia bisa bersiap dinas bersama Tun dan rekan kerja. Saat sampai di apartemen kakaknya untuk mengambil katalog, Krim menyadari ada orang bermotor yang mengikutinya dan memberitahu Tun. Tun sangat khawatir, tapi Krim sudah punya cara lalu menutup telepon. Krim meminta bantuan satpam apartemen lalu kambuh asma. Untung David ingin bertemu Krim, jadi sudah menunggu dan tepat waktu menolong Krim. Tun sangat khawatir lalu menelepon David yang mengangkat. David bahkan mengirim foto Krim sedang berbaring untuk membuat Tun cemburu. Krim sudah sadar dan berterima kasih pada David tapi tetap menjaga jarak. Dia hanya merasa lapar dan ingin makan dulu. Saat ini Wasin cukup kecewa karena rencana anak buahnya gagal. Jadi sementara menyuruh anak buahnya pergi ke tempat lain. Tun, Krim, dan rekan kerja bersiap untuk perjalanan dinas meneliti kain tenun tradisional. Minty menunjukkan sikap berbeda. Minta maaf atas kesalahan sebelumnya. Sekarang dia hanya ingin bersama tim menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Semua orang menyadari keanehan ini. Di desa pengrajin ada banyak motif dan kain tenun indah. Semua orang bersama-sama mencari informasi tentang jenis kain lain. Minty diam-diam melaporkan situasi ke Wasin, tidak berubah seperti yang orang lain kira. Krim kambuh asma setiap kali stres. David menelepon memberitahu polisi sedang menyelidiki motor. Tun tampak cemburu pada David soal ini, tapi sekarang harus fokus pada Krim dulu. Tanpa sengaja, Tun menemukan obat pelangsing di tas Krim, membuatnya curiga. Sebelumnya dia tidak pernah melihat Krim seperti itu. Krim akhirnya mengorbankan temannya sebagai alasan. Dia menjelaskan kemarin Krim diserang orang jahat, untung David menolong. Saat Krim pingsan dibawa pulang untuk istirahat. Hal ini langsung membuat Tun tenang dan ingin selalu membantu Krim saat kesulitan. Sementara itu, Minty terus mengabari Wasin soal perkembangan. Mereka terus meneliti motif kain, berharap mendapat pengalaman baru. Dari situ, Krim menemukan motif tenun kuno yang melambangkan cinta. Setelah semua pergi, Tun meniru gerakan di lukisan lalu menyatakan cinta pada Krim. Meski Krim tidak menjawab, senyumannya sudah cukup menenangkan Tun. Dia akan membiarkan semuanya berjalan alami. Tidak akan memaksa Krim menjawab apapun. Saat itu di rumah, Keki sudah sadar. Krim juga mendapat kabar. Meski Keki sudah sadar, tapi masih linglung dan tidak berkomunikasi, perlu dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Krim langsung bilang ke bibinya akan pulang untuk ke rumah sakit bersama. Kebetulan Tun mendengar, menawarkan bantuan tapi Krim menolak, karena itu hanya kerabat jauh. Setelah itu, Krim buru-buru pulang dan bertemu David yang menjemput di bandara. Saat itu Krim sedang buru-buru menemui kakaknya, jadi menghindari David dan cepat-cepat pergi. Saat sampai rumah, ambulans sedang membawa kakaknya ke rumah sakit. Saat semua orang sedang memindahkan Keki ke mobil, David juga datang. Agar David tidak tahu mereka menipu, Krim buru-buru mencari alasan untuk mengulur waktu dengan David. Bibi juga mencari kain untuk menutupi wajah kakaknya. Saat itu Krim meminta Bibi membawa kakaknya dulu. Sementara dia akan pergi bersama David ke kantor polisi. Ternyata polisi punya petunjuk penting. Meski mereka tidak menemukan pelaku yang menyerang Krim, tapi menemukan tato di tangan pelaku. Setelah mengantar David pergi, Krim kembali ke rumah sakit mencari tahu kondisi kakaknya. Dokter mengatakan Keki butuh waktu lama untuk pulih. Setelah dirawat dengan baik akan sehat seperti semula. Melihat kondisi kakaknya sekarang, Krim menyalahkan diri sendiri. Kakaknya mengalami musibah karena dirinya. Dia berharap Keki bisa segera pulih. Selanjutnya, Krim mulai mendesain motif sendiri dan memutuskan mengirim motif ke pabrik tenun untuk diproduksi. Pekerjaan Krim berjalan lancar, tapi semua orang tidak tahu kalau Minty diam-diam melaporkan semua informasi rahasia ke pesaing. Saat semua mengira semuanya berjalan sesuai rencana, tiba-tiba ada celah. Seorang staf menemukan tanda tangan Krim sangat berbeda dari sebelumnya. Karena dia pernah kecelakaan, dukun menyarankan ganti tanda tangan agar tidak sial.
Tapi hal itu tidak menghilangkan kecurigaan Minty pada Krim. Saat itu Tun juga sedang menyiapkan pembukaan cabang di Chiang Mai. Tanpa sengaja melihat di foto ada produk pelangsing di tas Krim. Tapi itu hanya produk yang dibeli Krim lewat teman. Tun khawatir Krim memakai produk tidak aman karena Krim sangat penting baginya. Sementara itu, David tidak senang minum di bar untuk menghibur diri. Dia merasa kesepian tapi tidak tertarik lagi pada wanita lain. Tak lama kemudian, dia melihat pelaku bertato di tangan. Dia mengejar dan berkelahi dengan pelaku. Setelah bertarung sengit, David terluka di tangan sehingga pelaku berhasil kabur. David meminta rekaman CCTV ke pemilik bar, tapi tidak berhasil karena pemilik bar sudah disuap wasin. Keki terus menjalani terapi dan mulai menunjukkan reaksi pada keluarga. Saat itu David juga datang ke depan rumah. Semua orang buru-buru menyembunyikan barang-barang yang berkaitan dengan Krim dan Keki sebelum David masuk. Melihat tangan David yang terluka karena berkelahi dengan pelaku membuat Krim merasa sangat bersalah. David bahkan ingin masuk ke rumah agar bisa bicara lebih leluasa. Sementara itu, Tun sedang mengemudi dan menelepon Krim, tetapi dia tidak membawa ponsel. Dia lalu mengirim pesan suara dan langsung mengemudi ke rumahnya. Saat ini David sudah menceritakan kejadian yang baru saja terjadi kepada Krim. Untungnya lukanya hanya di tangan, jadi masih bisa ditangani sementara. Namun, sudah pasti bahwa orang jahat yang ingin mencelakai Krim juga adalah orang yang ingin mencelakai Dream. Hal ini sudah pernah dipikirkan oleh dia dan Tun sebelumnya. Oleh karena itu, pada hari pertandingan dengan Nira yang akan datang, pasti dia akan beraksi lagi sehingga semua orang harus sangat waspada. Setelah selesai bicara, Tun pun sampai di rumah dan mencari sepupunya untuk berbicara. Sementara di dalam rumah, seseorang sedang mengenang sebagian kenangan, berusaha mengambil bantal peluk yang di dalamnya tersembunyi USB. Saat Tun bersiap masuk rumah, saat itulah dia menjatuhkan barang dan terjatuh. Mendengar suara, sepupunya segera berlari masuk, panik melihat Kike tergeletak di lantai. Melihat itu, Tun juga berlari masuk untuk membantu. Kike berusaha mengambil bantal peluk, tapi terkena pecahan kaca sehingga tangannya terluka. Tun bersiap naik tangga, tapi Krim keburu pulang dan menghentikannya. Dia datang untuk menunjukkan sampel kain. Urusan rumah sudah cukup tenang, jadi mereka berencana keluar untuk bicara. Tapi David sudah masuk. Kedua orang yang memang tidak saling suka itu jadi makin tidak nyaman saat melihat satu sama lain di sana. Tun menahan diri ketika Krim bilang David membawa petunjuk kasus. Kedua pria itu saling bersaing, bahkan sampai berebut minum air yang dituangkan Krim. Orang jahat mungkin akan kembali mencari Krim untuk mencelakainya. Jadi sementara waktu Tun akan mencarikan tempat aman untuknya bersembunyi. Kedengarannya seperti dikurung, tapi itu akan lebih aman untuknya. Meskipun Nira yang paling dicurigai, tapi untuk sementara belum ada bukti, sehingga tidak bisa bertindak gegabah. Dia tidak ingin menyingkirkan Nira dengan cara seperti ini, melainkan percaya diri menghadapi lawan. Kepercayaan itu ada pada Krim yang berbakat yang dimiliki Dream. Daripada membiarkan dua orang itu berdebat, sementara waktu dia harus merawat keluarganya, jadi mengusir kedua pria itu. Setelah itu, Krim naik ke atas untuk melihat kondisi kakaknya. Meskipun semua orang bertanya, Keki tetap tidak menjawab. Hal yang membingungkan adalah mengapa Keki yang seharusnya tidak bisa bergerak bisa terjatuh ke lantai. Mungkin karena dia haus, tapi juga tidak ada reaksi apapun. Melihat bantal peluk kotor, Krim membawanya untuk dicuci lalu disimpan di lemari tanpa tahu bahwa dia akan merusak barang bukti penting. Keesokan harinya di kantor, Krim membawa desain baru untuk ditunjukkan kepada Tun. Dia sangat puas dan memesan pabrik untuk memproduksi. Namun, dengan situasi saat ini, desain yang dikirim seperti itu tidak aman. Oleh karena itu, Tun akan punya cara sendiri sehingga dia juga sedikit tenang. Semua pekerjaan dipersiapkan dengan cepat. Sementara itu, Cindy tidak puas dengan desain biasa dari karyawan. Seperti itu tidak cukup kuat untuk bersaing dengan Dream milik Tun. Saat ini dia sangat puas dengan persiapan Krim dan tim. Dia dengan perhatian menyiapkan kopi tanpa gula sesuai selera Krim.
Hal kecil seperti itu saja sudah cukup membuat keduanya saling jatuh cinta dan tersenyum ceria. Saat pekerjaan berjalan lancar, tiba-tiba pabrik tenun mengabarkan penenun mengalami kecelakaan, sehingga kemungkinan tidak bisa mengirim barang tepat waktu ke perusahaan. Krim dan Tun segera pergi ke pabrik tenun untuk mengatur pekerjaan, tapi keduanya tidak tahu bahwa orang jahat telah mengawasi mereka sepanjang jalan. Dia juga datang ke pabrik tenun untuk memantau dan diam-diam memotret kain yang mereka pesan. Foto itu langsung dikirim ke Cindy. Melihat motif kain itu, dia pun diam-diam memuji. Satu-satunya cara adalah menghancurkan kain itu menjelang lomba agar mereka tidak bisa mendapatkan kain pengganti. Setelah itu, Krim juga menerima kain tenun tradisional. Kain bermotif indah ini membuat Dream sangat percaya diri menghadapi lomba mendatang. Kain itu dibawa ke ruang penyimpanan untuk diamankan dengan hati-hati. Setelah selesai, Krim pulang ke rumah untuk berbicara dengan kakaknya. Keki sepertinya ingin mengatakan sesuatu pada Krim. Krim pun mengambil kertas dan pena. Tapi kakaknya menggambar tidak jelas meski sudah berusaha keras. Saat itu Krim mendapat kabar bahwa ruang penyimpanan kain terjadi kebakaran. Berkat bantuan Minty, pelaku berhasil menyusup ke ruang penyimpanan dan membakar kain bermotif itu. Saat berlari ke perusahaan, Krim memperhatikan seseorang dengan gerak-gerik mencurigakan. Dia memberitahu Tun, yang langsung mengejar dan menghadangnya, lalu keduanya terlibat perkelahian sengit. Dalam kekacauan itu, ponsel pelaku terjatuh. Krim berusaha merebut ponsel pelaku tanpa sengaja melihat tato di tangannya, tapi pelaku berhasil melarikan diri. Sekarang, bisa dipastikan pelaku yang menyerangnya juga adalah orang yang ingin menghancurkan Dream. Sudut kamera yang tersembunyi telah dimanfaatkan, sehingga wajah pelaku sama sekali tidak terlihat. Karena itu, pasti ada orang dalam yang bekerja sama sehingga aksinya bisa berjalan mulus. Saat ini Minty menjadi orang yang paling dicurigai Krim karena dia selalu menentang Krim. Tapi untuk saat ini belum ada bukti konkret. Setelah itu, Tun mengadakan rapat darurat untuk mencari solusi sementara kain tenun tradisional tidak bisa diproduksi dalam waktu singkat. Di sisi Cindy, dia merasa Wasin sudah tidak berguna lagi sehingga ingin langsung bekerja sama dengan Minty. Namun, meski Wasin tidak berguna, kelicikannya sangat tinggi. Dia tidak mudah disingkirkan begitu saja. Setelah itu Minty pergi menemui Cindy. Dia tidak tahu bahwa Tun dan Krim diam-diam mengikutinya. Memanfaatkan kesempatan, Wosen menyelamatkan Minty sehingga tidak ketahuan. Berkat itu, Tun dan Krim tidak lagi mengikuti Min. Setelah itu, Wasin muncul dan bernegosiasi dengan Minty. Kali ini dia tidak bisa lagi menyingkirkan Wasin dari rencana mencari uangnya. Krim diundang oleh sebuah pabrik tenun terkenal untuk melihat jenis kain khusus mereka. Setelah berbicara dengan penanggung jawab, dia baru tahu bahwa David diam-diam telah membantu, tapi Krim menolak. Hal ini tidak adil bagi Nira, dan dia juga tidak ingin berutang budi pada David. Sikap ini membuat David semakin bingung. Ini sangat berbeda dengan sikapnya dulu. Hubungan dengan David juga dia tolak sehingga kecurigaan David semakin besar. Karena itu, dia pergi ke apartemen Keki untuk menanyakan kabar terbaru. Diketahui sudah cukup lama Keki tidak kembali ke apartemennya. Selain itu, tanda lahir di pinggangnya juga menghilang tanpa alasan yang jelas. Saat itu David menyadari wanita cantik di depannya benar-benar berbeda sifatnya dengan wanita yang dulu dia cintai. Hari lomba pun tiba. Direktur utama dan sekretaris bos juga hadir. Dewan juri terkenal dan penonton sangat banyak hadir di panggung. Tokoh-tokoh terkenal di dunia fashion juga tidak absen. Karena banyak orang, Krim jadi tegang. Mengetahui itu, dia ingin menggunakan cara lama untuk membantu Krim mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Karena ini adalah Krim versi asli, dia sama sekali tidak tahu cara David dulu membantu kakaknya. Saat masuk ke dalam, semua orang baru tahu bahwa pihak Nira telah mengundang desainer terkenal untuk melawan Dream. Inilah alasan Cindy sangat percaya diri akan menang, sekaligus melempar semua tekanan ke lawan. Apapun hasilnya, Dream tetap patut bangga. Mereka sudah berusaha sekuat tenaga selama ini. Lomba pun resmi dimulai. Kedua pihak bergantian menampilkan desain kreatif yang sangat indah, layak menjadi pesaing langsung satu sama lain. Desain dari desainer wanita terkenal mendapat pujian dari tamu undangan.
Dengan presentasi yang cerdas dan percaya diri, makna desain itu membuat juri sangat puas. Cindy pun semakin sombong dari sebelumnya. Namun, saat giliran Dream tampil, sikapnya berubah. Itu adalah kain tradisional negara. Sangat sesuai dengan tema lomba. Ditambah penampilan memukau dari model membuat desain itu semakin bernilai. Tepuk tangan dari juri. Dan penonton menjadi pujian atas penampilan kelas dunia dari Dream. Motif kain ini sangat sulit dibuat. Ditambah desain rahasia yang tidak diketahui siapapun. Bahkan Minty yang pura-pura mendukung Cream pun tidak bisa membayangkan desain itu. Semua pekerjaan Dream telah diam-diam diselesaikan di rumah besar sehingga benar-benar aman. Setelah itu dia percaya diri mempresentasikan idenya kepada juri dan penonton. Melalui itu dia berharap kain tradisional bisa diangkat, dikenal dunia melalui rekan-rekan seprofesi. Tidak hanya kerajinan tenun tradisional yang tetap lestari, tapi juga terus berkembang ke tingkat yang lebih tinggi dan dikenal teman-teman di seluruh dunia. Setelah berpikir lama, Dewan Juri akhirnya mengumumkan Dream sebagai pemenang lomba kali ini. Toon, Cream, dan rekan-rekan meledak dalam kegembiraan kemenangan. Sementara Cindy dan timnya tidak puas meski sudah banyak berusaha mengacaukan lawan. Foto juri yang ikut merayakan kemenangan Dream juga sampai ke Keki. Saat melihat Wasin, dia bereaksi keras karena teringat kecelakaan mobil sebelumnya. Dia kembali mengambil pena dan menggambar bantal peluk, tapi masih belum bisa bicara. Karena itu, semua orang belum bisa memahami arti gambar yang dia buat. Setelah kedua perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama, diketahui bahwa perusahaan Toon harus segera mendesain koleksi musim gugur. Setelah selesai harus segera diserahkan ke perusahaan grup untuk diperiksa. Setelah itu dia mengunjungi Cream, tanpa sengaja menemukan pinggang Cream tidak ada tanda lahir seperti sebelumnya. Mulai curiga pada Cream karena sebelumnya dia pernah mendengar suara Cream lewat telepon. Jadi dia mulai curiga pada kerabat yang sedang sakit di rumahnya. Saat itu Cream panik, buru-buru mencari alasan untuk pergi, tapi orang jahat datang menyerang. Untung Toon datang tepat waktu untuk menghentikannya. Setelah itu mereka pergi ke kantor polisi untuk melapor. Karena khawatir dengan keselamatan Cream, Toon memaksa Cream tinggal di rumahnya. Saat mereka makan malam bersama, meski Cream tanpa sengaja menunjukkan celah, tapi untuk sementara masih aman. Sementara itu, David ingin memastikan kecurigaannya, jadi meminta bantuan teman polisi untuk menyelidiki tapi ditolak. Tidak menyerah, dia pergi ke apartemen Keki untuk mencari informasi. Dia menemukan pemilik apartemen bernama Keki bukan Cream seperti yang dia kira. Setelah mendapat bukti di kotak surat, dia menemui Cream untuk meminta penjelasan. Namun, Minty saat itu diam-diam mengawasi semua gerak-gerik Cream sehingga juga melihat David. Sebelumnya, setelah lomba selesai, Toon sudah curiga. Minty dipengaruhi Cindy dalam kasus kebakaran. Tentu saja Minty tetap membantah. Dia memutuskan berhenti kerja sebagai bentuk protes karena dituduh menghilangkan barang bukti. Resmi bergabung dengan Nira untuk melawan Dream, dia akan mencari celah untuk membatalkan kontrak Dream dengan grup David. Dia kembali ke perusahaan dengan alasan mengambil barang pribadi, tapi tujuannya memasang alat penyadap sehingga mengikuti David ke rumah Cream. Saat itu David menunjukkan semua bukti, jadi Cream terpaksa mengakui kebenaran padanya. Setelah itu dia mengajak David naik ke atas menemui Keki, orang yang selama ini dia cintai dan rindukan. Melihat orang yang dia cintai terbaring sakit, dia tidak tahan melihat penderitaan yang dialaminya. Saat itu Toon menelepon Cream karena tahu dia pulang menjenguk keluarga, jadi dia akan menjemput. Cream mencari cara agar Toon tidak tahu, jadi meminta David untuk sementara merahasiakan hal ini. Begitu keluar rumah, Minty sudah mengikuti Cream untuk mencari informasi. Sementara itu, Wasin akan mengirim orang untuk mengawasi rumah Cream. Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan lebih banyak informasi. Di pihak Toon, Cream mudah dihadapi saat bekerja di siang hari. Malamnya, dia mengantar Cream pulang. Jadi Cream mencari alasan membeli beberapa barang agar bisa berpisah dengannya. Namun, Toon sudah curiga dengan perilaku aneh akhir-akhir ini. Jadi dia kembali lagi. Saat itu dia cukup kecewa melihat David menjemput Cream di toko dekat rumah.
David ingin bertemu Krim karena Keki sepertinya ingin bicara soal kecelakaan lalu lintas yang sudah diatur. Orang yang mencelakai Kike dan Krim adalah orang yang sama. Melalui hubungan, dia akan membawa Kike ke dokter ahli untuk mempercepat proses pemulihan. Tun memang tidak suka David, jadi makin kesal melihat Krim akrab dengannya. David juga ingin Krim mengakui pada Tun, tapi saat ini belum waktunya. Untuk menenangkan Tun, Krim coba merayunya, tapi dia tetap bersikap dingin. Keesokan harinya, semua orang membawa Keki ke rumah sakit. Anak buah Wasin melihat dan Minty akan ke rumah sakit untuk mencari informasi. Dia melihat David merawat wanita di kursi roda. Meski alasan ke rumah sakit karena keracunan, tapi foto yang diambil Minty ada di bagian neurologi. David juga sempat memberitahu Krim dan mencari cara untuk bekerja sama. Setelah pemeriksaan, dokter mengatakan Keki pulih dengan baik, perlu stimulasi agar dia bisa mengingat kejadian yang terjadi. Namun, saat berpikir, dia merasa sakit kepala, tapi itu pertanda baik. Saat itu Krim teringat Kike juga bereaksi serupa saat menonton video perayaan kemenangan sebelumnya. Saat memperlihatkan rekaman itu pada kakaknya, dia langsung menunjuk Wasin. Dia juga menggambarkan tindakan agar semua orang mengerti maksudnya adalah bantal peluk. Saat itulah semua orang baru paham arti gambar yang dia buat. Saat mengambil bantal peluk, Kike cukup susah ingin membukanya. David paham lalu membantu. Semua orang terkejut melihat ada USB di dalamnya. Namun, USB itu sudah direndam Krim dalam air. Jadi sementara perlu teknisi untuk memulihkan data. Berkat ingatan dari David, Krim juga menyadari perilaku aneh Wasin saat dia baru masuk perusahaan. Orang jahat di balik semua ini mungkin adalah dia, dan di USB rusak itu ada bukti memberatkan untuknya. Saat itu dia sudah takut Krim akan pulih ingatannya, jadi menyuruh anak buahnya ke rumah Krim untuk bertindak. Musuh menyamar sebagai petugas listrik untuk mengawasi rumah Krim. Saat David pergi, dia langsung masuk ke dalam. Dia bahkan tidak percaya melihat orang yang mirip Krim terbaring di tempat tidur. Dia bersiap beraksi, tapi Krim datang tepat waktu untuk menghentikannya. Tapi ketahuan oleh David saat itu, dia makin terkejut melihat dua orang yang sangat mirip. Saat mereka tarik-menarik, Bibi datang menyemprotkan gas air mata ke wajahnya sehingga dia pergi. Saat itu David juga kembali membantu dan membawa dua polisi. Sebelumnya dia curiga, jadi sudah memeriksa ke pihak listrik lalu melapor ke polisi. Anak buah Wasin kali ini tidak bisa lolos lagi. Setelah itu mereka ke kantor polisi untuk mencari tahu, lalu menemukan bahwa orang ini punya tato di tangannya. Karena itu, mereka bisa memastikan orang ini juga yang membakar kain sebelumnya. Tapi polisi bilang tidak ada bukti kuat, jadi tidak bisa menuntutnya. Karena dia hanya ingin masuk rumah untuk mencuri, tidak bisa hanya berdasarkan tato saja menuntutnya. Selain itu, dia juga meminta pengacara untuk negosiasi, jadi sementara belum bisa menuntutnya. Saat Krim pulang ke rumah, dia sangat takut karena anak buah Wasin sudah melihat dia dan kakaknya. Jadi rahasia mereka akan segera terbongkar. Setelah berpikir matang, Krim memberanikan diri untuk mengakui kebenaran pada Tun. Tapi saat Krim baru saja menceritakan soal serangan orang jahat, dia bersiap mengakui soal pertukaran identitas dengan kakaknya. Saat itu karena terlalu tegang dan takut, dia kambuh asma. Setelah minum obat dan siap mengakui semuanya, dia baru sadar Tun di seberang telepon sudah menutup telepon. Polisi sudah menangkap pelaku yang masuk ke rumah warga, diduga juga pelaku pembakaran pabrik Dream. Berita ini sudah diterima Cindy. Masalah sebesar ini, bagaimana Wasin bertanggung jawab saat anak buahnya gagal? Cindy sangat panik, tapi Wasin tampak sangat percaya diri. Dia yakin anak buah setianya tidak akan mengkhianatinya. Sekarang saatnya membawanya keluar untuk tahu apa yang sudah dia lihat di rumah Krim. Jika karena ini Cindy mendapat masalah, dia tidak akan membiarkan Wasin tenang. Saat ini pengacara harus mencari cara agar dia bisa keluar. Jika tidak, dia akan membongkar Wasin. Di pihak Keki, dokter bilang kondisinya sudah membaik. Dia juga sudah bisa bicara beberapa kata dengan keluarga, membuat Krim sangat terharu.
orang yang ditangkap juga adalah pelaku kecelakaan Keki. Bukan kebetulan. Itu tanda pemulihan ingatan Keki. Namun, USB masih belum bisa dipulihkan untuk dijadikan bukti. Anak buah Wasin yang ditahan hanya ingin keluar dari sana, tapi dia tidak akan bicara sampai diselamatkan. Dia sengaja memancing tahanan lain lalu dipukuli agar menunggu kesempatan. Di perusahaan, Krim segera mengatur pekerjaan dengan baik. Tujuannya mempercepat proses. Meski dia tidak ada, semua orang tetap tahu apa yang harus dilakukan. Sementara itu, David berusaha menahan Tun. Wiri mengikuti sekretarisnya Wasin agar Krim bisa masuk ke ruangannya mencari bukti. Tiba-tiba Wosen kembali ke perusahaan. Wiro mengirim pesan ke Krim, tapi dia sibuk mencari-cari sehingga belum tahu Wasin akan masuk. Wiri berlari sambil berteriak seolah memperingatkan Krim untuk bersembunyi. Namun, Wasin menerima telepon soal anak buahnya, jadi dia pergi. Krim beruntung tidak ketahuan sehingga bisa terus mencari. Saat itu David masih mencari alasan untuk menahan Tun dan asistennya, lalu Wiri dan Krim datang. Mereka punya foto Wasin bersama anak buahnya untuk ditunjukkan ke Tun. Tun tidak terlalu terkejut saat tahu Wasin berkhianat. Dia sudah punya niat jahat sejak ibunya masih bekerja dengan Cindy. Jika Cindy ingin menguasai Dream, maka Wasin adalah kaki tangan yang sangat berguna karena mendapat banyak keuntungan. Tun sendiri juga telah ceroboh karena membiarkan dia menipu dan mengendalikan semua hal selama ini. Setelah itu, Tun meminta semua orang segera membereskan segala sesuatu yang berkaitan dengan proyek mendatang. Semuanya akan dipindahkan ke rumah Tun untuk bekerja demi keamanan yang lebih baik. Semua informasi telah dikirim ke polisi untuk diselidiki. Saat ini belum cukup bukti, jadi untuk sementara kita belum melakukan hal lain. Krim mencurigai Wasin karena telah melihat perilaku anehnya belakangan ini. Saat dia masuk ke ruangan Wasin, itu juga saat David menahan Tun. Tun tidak mudah dibohongi seperti itu. Dia tidak senang saat tahu semua orang menyembunyikan hal ini darinya. Dia lebih khawatir akan keselamatan Krim daripada yang lain. Para karyawan sudah pulang, hanya Krim yang tinggal untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertunda. Dia mengambil hadiah alat yang pernah diberikan kepada Vivi sebelumnya, berniat memberikannya pada Tun, tapi terkejut lalu menyembunyikannya saat Tun kembali. Mulai sekarang, dia bisa langsung menyetujui desain untuk karyawan tanpa harus melalui Tun. Dengan begitu akan lebih menghemat waktu. Tun mengira dia terburu-buru menyelesaikan pekerjaan agar bisa pergi bermesraan bersama David. Karena itu, Krim tidak bisa berkata apa-apa lagi dan pulang. Meski kata-katanya menyakiti hati Krim, tapi dia sangat khawatir padanya saat hujan akan turun. Melihat Krim berjalan di tengah hujan lebat dan petir, Tun tidak tega lalu membawakan payung untuknya. Krim tidak tahu bagaimana menjelaskan hubungannya dengan David, tapi antara dia dan David tidak ada apa-apa. Tun marah karena tidak bisa berada di sampingnya, tidak bisa membantunya saat dibutuhkan. Namun, Tun sangat penting baginya. Semua yang dia lakukan selama ini adalah untuk Tun, karena dia mencintai Tun sehingga harus menderita seperti ini. Belum sempat berkata apa-apa lagi, Tun sudah mencium Krim di bawah hujan yang romantis. Selanjutnya, mereka melakukan hal yang biasa dilakukan pasangan yang saling mencintai. Keesokan harinya, Tun tampak sangat bahagia karena telah bersama orang yang dicintainya. Namun, dia tanpa sengaja melihat botol obat pelangsing dan kotak hadiah yang diberikan pada Vivi di tas Krim. Duduk menunggu Krim sarapan dengan hati berat, dia banyak berpikir tentang kebiasaan mereka yang sangat mirip. Lamunannya terputus saat Krim turun. Meski itu urusan pribadi wanita, dia cukup khawatir akan kesehatan Krim yang mengonsumsi obat pelangsing seperti itu. Soal kotak hadiah, Krim bilang dia menemukannya saat Bibi membersihkan rumah. Saat ini Keki dirawat dengan penuh perhatian. David juga membicarakan perasaannya, tapi Krim belum mengatakan apa-apa. Kesehatan Krim sudah membaik namun belum siap memberikan keterangan pada polisi demi menghindari bahaya. Sementara itu, Wosen mulai khawatir karena keras kepala anak buahnya. Karena itu, dia terpaksa menerima permintaan dan menyelamatkan anak buahnya keluar. Rencana berjalan lancar, tapi orang yang menjemput anak buahnya di luar bukan orang Wasin, melainkan ibu Cindy sendiri.
Saat menyadari, dia sudah tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Setelah dipukuli habis-habisan dan diberi sedikit uang sebagai umpan, dia akhirnya mengaku telah melihat kejadian di rumah Krim. Setelah itu, dia dilepaskan dan menghubungi Wasin. Belum sempat bicara, dia sudah tidak punya kesempatan lagi untuk bicara. Saat ini Tun mulai curiga bahwa Krim dan Vivi adalah orang yang sama. Dia berbagi kecurigaannya dengan asisten. Bertanya lebih lanjut ke pusat pelangsingan, mereka juga tidak bisa memberikan informasi lebih. Krim dan yang lain sedang berdiskusi dalam rapat saat Wasin masuk dengan suara keras. Dia menunjukkan sikap tidak senang karena Tun tidak mengundangnya. Dia menganggap dirinya orang penting yang harus tahu semua tahapan. Meski saat ini masih dalam tahap revisi, belum ada hasil akhir. Tapi sebelum Krim masuk tidak seperti itu. Tun juga sangat marah tapi ditahan oleh asisten. Tiba-tiba polisi datang mencari Wasin untuk diinterogasi soal anak buahnya yang menelepon sebelum dibunuh. Dia menjawab dengan ceroboh tapi malah menunjukkan sikap ingin menuntut balik polisi. Meski saat ini tidak ditahan karena belum cukup bukti, tapi dia sudah masuk radar polisi. Tun saat ini memutuskan memecatnya tanpa alasan jelas sehingga Wasin marah pada Tun di depan semua orang. Tun punya wewenang untuk mengambil keputusan ini, juga tidak perlu Wasin khawatir bagaimana dia akan menjelaskan pada perusahaan. Tidak terima, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu sampai di rumah, dia sudah melihat Cindy duduk menunggu. Ibu itu telah membantu anak buahnya keluar, tapi dia sudah sampai di tempat itu dan tidak bisa bicara lagi. Artinya, ibu itu sudah tahu rahasia Krim. Jadi ini kesempatan bagi Wasin menebus kesalahannya pada ibu itu. Di rumah Keki dia mulai belajar berjalan lagi. Meski cukup sulit, dia sudah bisa melangkah beberapa langkah penting. Krim selain senang dengan kakaknya juga sedikit khawatir saat harus menghadapi Tun. Mungkin Tun akan sangat marah padanya. Setelah acara pekan mode selesai, Krim akan mengakui semuanya pada Tun. Dia juga ingin kakaknya menerima perasaan David. David sangat baik pada kakaknya selama masa koma. Dia tidak berniat menjodohkan, hanya ingin kakaknya tahu kebenaran tentang David. Setelah itu, Krim dan Tun pergi ke perusahaan David untuk persiapan presentasi. Setelah acara ini, Krim juga ingin bicara semuanya pada Tun. Semuanya sudah siap, tapi belum sempat mulai. Wasin dan Minty masuk ke ruang rapat. Mereka sudah mengirimkan tautan live untuk semua orang. Foto dan informasi tentang dua saudara perempuan itu dibongkar di depan semua orang. Pertukaran identitas juga diungkap oleh Wasin dan Minty di sini. Krim juga mengakui kebenaran pada semua orang dan pada Tun. Namun, dia bukan orang yang memfitnah Minty dan Wasin. Selain itu, semua desain dibuat sendiri oleh Krim, bukan hasil meniru siapapun. Hal ini dijamin langsung oleh Tun dan dia bertanggung jawab di depan mitra dan karyawannya. Meski berterima kasih pada Minty dan Wasin karena telah memberitahu kebenaran, rapat tetap dilanjutkan. Karena itu, dia meminta mereka berdua keluar agar semua orang bisa bekerja. Soal kebohongan Krim, dia pasti akan menyelidiki, tapi kemampuan Krim sudah dia buktikan. Krim meski menangis, tapi saat ini pasti merasa lega. Segera menenangkan diri, Krim bersiap memulai presentasi, tapi Tun keluar dan meminta Wiri membatalkan semua jadwal hari ini. Krim ingin menjelaskan, tapi Tun tidak mau mendengar. Tahu diri sebagai orang luar, jadi tidak bisa ikut campur urusan internal. Tun menatap Krim dengan marah lalu pergi. Krim merasa sangat bersalah pada Tun, tapi sekarang tidak bisa kembali ke masa lalu, harus menerima kenyataan ini. Masih lebih baik karena Tun tidak memecatnya. Masih ada kesempatan untuk menjalankan proyek dan mempresentasikan pada semua orang. Meski Tun tidak mau menatap wajahnya, tetap harus berusaha menyelesaikan pekerjaan. Bantu Dream terbang setinggi mungkin demi Tun. Hal yang paling menghibur saat ini adalah mulai sekarang tidak perlu berbohong pada siapapun lagi. Setelah itu, kakaknya berbagi perasaan dengannya. Kakaknya sudah memahami perasaannya. Mungkin kakaknya suka Tun, tapi saat bersama David justru merasa lebih bahagia. Hanya saja butuh waktu. Tapi melihat pengorbanan dan kekhawatiran adiknya pada Tun, kakaknya tahu bahwa dia tidak bisa mencintai Tun seperti adiknya. Krim sudah sering dibully sejak dulu.
Sekarang dia yakin adiknya cukup kuat untuk memperjuangkan cintanya sendiri. Tun saat ini tenggelam dalam alkohol, mengenang kenangan bersama Vivi dan Krim. Krim datang meminta maaf pada Tun. Dia mengungkapkan alasannya, termasuk asma yang kambuh setiap kali bertemu Tun dan takut kehilangan kesempatan bekerja dengan Tun. Meski sudah punya kesempatan untuk mengaku, dia tetap takut kehilangan pekerjaan yang dia cintai sehingga kebohongan itu semakin jauh. Dia tidak menganggap Tun bodoh, justru selalu merasa bersalah karena berbohong. Bagaimana agar Tun percaya padanya? Bahkan saat dia bilang mencintai Tun, dia juga tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Tapi Tun cukup profesional untuk membiarkan Krim tetap bekerja. Tapi Tun tidak ingin melihat Krim lagi setelah proyek itu selesai. Di pihak Cindy, Minty cukup terkejut dengan sikap Tun kali ini. Jika dulu, Tun tidak akan semudah itu memaafkan. Itu bukti Tun sangat mencintai Krim. Tapi justru inilah kelemahan Tun yang dimanfaatkan Cindy. Dia tidak akan berhenti menggunakan segala cara untuk menjatuhkan Dream. Dia membenci karena dulu, saat masih bekerja di Dream bersama Ibu Tun, perusahaan sedang kesulitan tapi Ibu Tun tetap menjaga etika profesi. Tidak menurunkan kualitas bahan baku, tidak mempekerjakan buruh murah ilegal, tetap tidak puas sehingga dia ingin voting di rapat dewan. Setelah rapat, semua orang sepakat tidak mengikuti pendapatnya. Karena sangat marah, dia mengundurkan diri dari Dream dan Nira lahir dari situ. Namun, Wosen saat ini justru lebih khawatir pada kakak Krim karena USB bukti kejahatan belum kembali. Di Dream, para karyawan mendukung dan percaya pada kemampuan Krim, berharap dia terus mengembangkan bakatnya. Meski didukung karyawan, Tun masih belum mau bertemu. Semua laporan atau permintaan persetujuan mulai sekarang akan melalui sekretaris Wiri. Setelah itu, informasi tentang kakak adik Krim menjadi trending di media sosial. Dewan direksi tidak bisa tinggal diam lalu mengadakan rapat darurat. Tun tidak bisa lagi menghindar. Wasin dan yang lain menekan Tun agar memecat Krim demi menghindari kerugian perusahaan. Tun tetap membela dan percaya pada kemampuan Krim. Meski semua orang bilang dia punya perasaan pribadi pada Krim, itu urusan pribadi. Dia tidak pernah mencampur adukan urusan pribadi dan pekerjaan. Dia mempertaruhkan posisinya sebagai presiden untuk menjamin keberhasilan Krim dalam proyek mendatang. Hal ini juga sudah dia janjikan pada Krim saat menunggu di luar. Krim juga tidak perlu tahu bagaimana dia meyakinkan Dewan, cukup lakukan pekerjaannya dengan baik. Sekalian, dia butuh bantuan Krim untuk satu hal. Tun ingin ke rumah Keki berkat perawatan David kesehatan Keki sementara membaik. Keki juga berkata baik tentang adiknya di depan Tun. Tapi Tun tetap berkata hal-hal yang menyakitkan hati Krim. Bahkan Bibi juga minta maaf karena tanpa sengaja terlibat dalam masalah ini. Tun datang bukan untuk mendengar permintaan maaf atau penjelasan. Hanya untuk menegaskan bahwa mulai sekarang hubungan mereka hanya sebatas pekerjaan. Tidak ada urusan pribadi lagi. David tidak tahan dengan sikap dingin Tun. Dia sampai ke mobil untuk bicara dengan Tun. Saat itu Tun baru tahu, sebagian alasan melindungi Keki karena Wasin mengkhianati perusahaan. Namun USB belum bisa dipulihkan jadi belum bisa dijadikan bukti. Setelah itu, Wiri datang ke rumah Krim. Dia memberitahu bahwa Tun mempertaruhkan jabatan presiden demi menjamin pekerjaan Krim. Karena itu, Krim harus berusaha dan tidak boleh gagal dalam proyek ini. Setelah itu dia merekam video live untuk mengakui semuanya di depan publik. Dia tidak butuh simpati siapapun, hanya ingin mengatakan bahwa tindakannya tidak ada hubungannya dengan Dream. Sedikit kenekatan telah membuatnya kehilangan kepercayaan semua orang. Kehilangan kepercayaan dari orang-orang yang paling mencintai kita. Setelah proyek selesai, dia juga akan mengundurkan diri dari sini. Tun cukup emosional saat menyaksikan live Krim. Melihat itu, Keki juga ikut bicara membela adiknya. Mereka memang salah dan pantas dikritik, tapi mohon jangan menghina tanpa alasan karena itu bisa membekas seumur hidup. Keki memeluk adiknya untuk menghibur, Tun juga tak kuasa menahan air mata. Di antara komentar jahat, ada juga yang memahami dan bersimpati, menyemangati mereka untuk segera bangkit. Dua saudara perempuan sama-sama menipu, maka akan bertanggung jawab bersama. Meski adiknya berbuat salah,
kakaknya tetap akan memaafkan. Bahkan jika adiknya merebut cinta Tun, itu juga pantas. Setelah live, Krim menerima banyak komentar pro dan kontra, tapi rekan kerja tetap percaya dan bersimpati padanya. Pekerjaan akan terus berjalan sampai proyek selesai. Namun, Minty lebih cepat mendaftar ke pabrik tekstil Dream. Belum tahu harus bagaimana, Tun datang menemui Krim. Dia berterima kasih karena Krim sudah berkata jujur demi melindungi perusahaan. Meski ini proyek terakhir, bukan berarti Krim bisa seenaknya mengundurkan diri. Tun merasa tidak nyaman, tapi justru karena perhatian itulah Krim melakukan semua ini. Dia tidak ingin Tun terlibat masalah karena mempertaruhkan jabatan demi Krim. Krim berusaha menebus kesalahan, tapi Tun tetap belum puas. Dia hanya ingin Krim memahami perasaannya. Mereka baru saja punya momen manis. David menelepon. USB sudah berhasil dipulihkan. Minty juga mendengar lewat alat penyadap yang dipasang sebelumnya. Dia perlu tahu isinya sebelum memberitahu Wasin soal USB yang sudah dipulihkan. Di toko komputer data sudah sepenuhnya dipulihkan. Tun, Krim, dan David sudah melihat isi USB itu. Begitu keluar, Krim langsung dirampas USB-nya oleh orang tak dikenal. Tun dan David mengejar tapi tidak berhasil. Orang itu kemudian menyerahkan USB ke Wasin. Tapi belum sempat pergi, dia sudah disetrum oleh Minty dari belakang. Minty lalu menyerahkan ke Cindy untuk mencari muka. Namun, saat dibuka, Cindy hanya melihat video ucapan belasungkawa karena tidak cukup pintar. Ternyata saat Tun dan Krim menjatuhkan dokumen, saat membungkuk Tun tanpa sengaja menemukan alat penyadap. Dia langsung bersekongkol dengan Krim saat David menelepon. Krim sudah menukar USB saat menerimanya. Lalu orang tak dikenal datang merampas. Cindy sangat marah. Minty masih belum paham apa yang terjadi. Polisi datang. Surat penangkapan dan tuduhan pada Cindy atas perdagangan manusia, suap pejabat negara, penganiayaan yang menyebabkan kematian. Dia juga berhak memanggil pengacara atau orang yang dipercaya. Minty juga diminta ikut. Wasin juga sudah dibawa ke kantor polisi untuk ditahan. David dan polisi menemukan dia pingsan di gudang dekat tempat perkelahian USB. Minty disebut Wasin sebagai komplotan dalam kasus pembakaran pabrik. Jika dia bersaksi dengan jujur, dia akan dijamin sebagai saksi karena telah menyaksikan semua kejahatan Cindy belakangan ini. Saat ini Cindy tetap percaya diri dan mengancam akan menuntut balik polisi. Meski video tidak cukup jelas untuk dijadikan bukti menjerat Cindy, keputusan tetap ada di pengadilan. Berita polisi menggerebek pabrik nira pun dipublikasikan. Ditemukan kelompok pekerja asing yang disiksa, juga ditemukan mayat yang dikubur di pabrik. Polisi menduga kelompok itu berusaha kabur karena disiksa. Tapi Cindy membantah karena pabrik itu hanya disewa, bukan miliknya. Mayat itu juga dipastikan adalah anak buah Wasin yang kabur dari penjara. Semua bukti ini didapat Krim dengan mempertaruhkan diri demi menjerat Cindy dan Wasin. Tun juga paham soal ini dan sangat berterima kasih padanya. Namun, soal perasaan pribadi, dia tetap belum memaafkan. Karena itu, Tun harus menghadapi perasaannya sendiri, karena semua orang sudah jujur padanya. Hanya dia yang masih menghindar, tidak mau mendengarkan suara hatinya. Jika benar-benar mencintainya, anggap saja tidak melihat. Pertahankan Krim di sisimu, daripada kehilangan orang yang dicintai. Sekarang, Krim harus bekerja lebih baik untuk menyelesaikan proyek. Meski sudah banyak berjasa untuk Dream, setelah pekan mode selesai, Krim juga akan mengundurkan diri. Keki tentu tidak rela melihat adiknya menyerah begitu saja. Dia sudah mundur agar adiknya bisa mendapatkan cinta, tapi sekarang malah menyerah. Meski Krim tidak mudah melupakan Tun, dia harus menerima kenyataan akibat kesalahannya. Sementara itu, Keki masih merasa Tun adalah pria idaman, tapi David benar-benar mencintainya. David selalu diam-diam membantu, terutama saat Keki koma. Bukalah hati dan terimalah pria baik yang ada di depanmu. Setelah itu, Tun mengadakan konferensi pers mengumumkan Wasin bekerja sama dengan Cindy untuk mengkhianati Dream.
Semua bukti didapat berkat usaha Krim. Hal ini bukan untuk menutupi kesalahan karena semuanya sudah dijelaskan sebelumnya. Semua karena Krim mencintai tempat ini. Apapun kesalahan Krim, tempat ini tetap mendukung, selalu melihat nilai dari hasil kerja Krim. Kejadian kali ini juga tidak mempengaruhi kontrak yang sudah ditandatangani dengan grup David. Merek Thailand akan mendunia. Di media sosial kini sudah berbalik mendukung Krim. Bagaimanapun, kesalahan tetap pada Krim. Sekarang Krim harus fokus menyelesaikan pekerjaannya. Saat ini Keki sudah pulih sepenuhnya dan kembali bekerja sebagai agen properti. David sangat senang melihat kekasihnya sehat kembali. Dia ingin membawa Keki ke tempat yang belum pernah dia bawa siapapun. Karena Keki sangat istimewa baginya. Sampai di sana, Keki mengira itu restoran biasa. Tapi ternyata itu milik ibunya. Keki tidak perlu terlalu gugup karena ibunya selalu baik pada pacar anaknya. Meski Keki belum resmi jadi pacarnya, tapi itu artinya anaknya masih punya harapan. Hari ini, dia akan menunjukkan keahliannya di dapur. Ibunya juga akan punya waktu untuk berbincang dengan calon menantu. Diketahui bahwa dia belum pernah berkencan dengan siapapun, juga belum pernah membawa gadis manapun ke rumah. Sejak kecil, David sangat pintar dan belum pernah melakukan apapun yang membuat ibunya khawatir. Satu-satunya kekhawatiran ibunya adalah saat dia memilih jurusan mode karena ibunya sama sekali tidak tahu apa-apa tentang itu. Ibunya hanya berharap anaknya bisa bekerja di bidang yang dia sukai dan sangat bangga pada putranya. Mereka menikmati malam yang menyenangkan bersama dan bahkan membagikan es krim kepada anak-anak di sekitar. Alasan dia mengajak Keki ke sini adalah karena dia ingin serius dengan Keki. Jadilah pacarku, ya. Meskipun saat ini mungkin aku bukan pria yang kamu impikan, tapi aku akan berusaha memperbaiki diri. Keki melepaskan tangannya lalu tiba-tiba menggoda sebagai tanda setuju, membuatnya terkejut. Di kantor, Krim perlu bertemu Tun untuk memeriksa pekerjaan karena dia tidak bisa menghubungi Wiri. Dia mempresentasikan rencana untuk pertunjukan mendatang. Tun tidak terlalu peduli dan hanya ingin mengatakan sesuatu yang lain padanya. Tiba-tiba Wiri dan pengacara datang memberitahu bahwa Cindy telah dijamin bebas. Mereka berdalih bahwa bukti yang didapat adalah ilegal. Tapi Wasin masih ditahan. Dia adalah tersangka dalam kasus membantu narapidana melarikan diri. Sekarang dibutuhkan bukti tambahan untuk membuktikan keterlibatan Cindy dalam kasus mencelakai Dream. Belum selesai bicara, Cindy menelepon Tun. Krim merekam sebelum Tun mengangkat telepon. Namun, Cindy hanya menyapa untuk mengusik Tun. Dia bahkan tahu Tun sedang merekam percakapan. Cindy juga berharap Tun membawa rekaman itu ke pengadilan untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Saat itu, Minty berencana pulang ke kampung halaman ibunya untuk menghindari Cindy. Tapi Krim dan Tun sudah datang mencarinya. Mereka ingin Minty menjadi saksi untuk Dream, meminta Minty mengatakan yang sebenarnya kepada polisi. Minty takut Cindy lebih berbahaya dari yang orang kira. Cindy tidak akan membiarkan siapapun tenang jika tahu perbuatannya terbongkar. Meski Minty takut, menghindar bukanlah solusi. Cindy pasti akan menemukan Minty juga. Tapi Minty menolak dan pergi. Bahkan menyarankan mereka berdua untuk berhati-hati. Cindy adalah mafia sejati. Dunia mode hanya kedok untuk kejahatannya. Sementara itu, Wasin di penjara terus diganggu oleh narapidana lain. Tapi bukan karena mereka ingin, melainkan ada orang luar yang menyuruh mereka. Setelah dipukul hingga pingsan, mereka menggantungnya. Karena itu, orang berikutnya yang mungkin jadi korban adalah Minty. Polisi kembali memanggil Cindy untuk diinterogasi. Karena orang yang bermasalah dengan Wasin di penjara pernah bekerja di pabriknya. Tentu saja Cindy tidak akan mudah mengaku. Meski polisi berkali-kali menasihati, Cindy tetap arogan dan tidak mau mengaku. Dia tidak mau membuang waktu dengan pertanyaan-pertanyaan bodoh. Asistennya akan membantu Cindy menyelesaikan semua urusan lainnya dengan cepat. Saat ini, Minty cukup khawatir akan keselamatannya setelah mendengar Wasin sudah dihabisi. Dia segera menelepon dan berjanji akan menjadi saksi karena memiliki rekaman video Cindy membunuh anak buah Wasin.
Dia ingin jaminan keselamatan karena merasa ada yang mengawasi dari belakang. Tun tidak ingin Krim mengambil risiko seperti itu, tapi tidak bisa menyerahkan bukti itu ke polisi sekarang. Minty kini sudah sampai di tempat yang dijanjikan dengan Krim. Dia melihat sekeliling seolah ada yang mengikutinya. Dia berlari dan dikejar. Untungnya dia bersembunyi di balik tiang dan sementara aman. Tun dan Krim juga tiba di tempat itu tapi tidak melihat siapapun. Setelah itu Minty menelepon Krim untuk mengambil bukti dan meminta pergi sendiri karena tidak percaya siapapun. Meski semua orang menentang, tidak ada pilihan lain. Krim harus mengambil risiko lagi. Keduanya akhirnya bertemu dan Minty menyerahkan data rekaman video tersembunyi Cindy membunuh anak buahnya. Minty akan bersaksi, jadi Tun dan Krim akan menjamin keselamatan Minty. Pengacara Cindy melihat kejadian ini. Segera, anak buah Cindy datang dan menahan dua wanita itu di lift. Mereka membawa mereka keluar, tapi polisi datang. Mereka melawan, tapi polisi sudah mengepung dari dua arah. Krim dan Minty cepat-cepat lari ke arah Tun dan polisi. Mereka akhirnya menyerah. Semua kejadian ini direkam oleh pengacara Cindy dan dilaporkan ke Cindy. Di kantor polisi, Minty mengaku sejak Cindy tahu soal anak buahnya, Cindy pura-pura membebaskan lalu menyuruh orang membungkamnya. Saat itu Minty bersama Cindy dan menyaksikan semuanya. Dia sudah tahu semuanya sejak awal, tapi tetap bekerja sama dengan Cindy tanpa melapor ke polisi. Tanpa sengaja jadi komplotan dalam kasus pembunuhan. Jika dia bersaksi dengan jujur, pengadilan akan meringankan hukumannya. Dia mulai takut, jadi akan mengungkap semua yang dia tahu, termasuk menyewa orang membakar pabrik, laporan ilegal, dan banyak kejahatan Cindy lainnya. Dia hanya berharap polisi bisa melindunginya. Polisi kemudian menggeledah banyak tempat milik Cindy untuk mencari bukti kejahatan. Sementara itu, Minty terpukul setelah semua ini terlalu jauh. Dia hanya ingin keluarganya tahu dulu, sebelum media tahu. Melihat itu, Tun dan Krim datang menghibur Minty. Dia tidak ingin membela diri, tapi tetap ingin meminta maaf pada Tun sekali lagi. Namun, berkat bantuan ini, Minty telah memberi kesempatan untuk dirinya sendiri. Orang yang paling ingin Minty minta maaf adalah Krim. Dia telah melakukan banyak hal karena iri pada jabatan Krim. Akhirnya Minty sadar dia tidak cukup berbakat untuk bersaing dengan Krim. Minty harus kuat. Krim dan Tun berharap dia segera melewati semuanya. Tapi Cindy tahu dirinya tidak akan lolos dari hukuman. Jadi dia melarikan diri sebelum polisi datang. Meski begitu, polisi sudah mengeluarkan surat penangkapan untuknya. Tun sangat berterima kasih pada Krim soal ini. Jika Krim tidak berani, tidak akan ada cukup bukti untuk menjerat Cindy. Mulai sekarang tidak akan ada yang ingin mencelakai Dream lagi. Dream akan fokus menyelesaikan proyek Pekan Mode Paris. Setelah acara ini, dia juga akan berhenti bekerja di Dream. Meski tidak ada yang mau, tapi itu yang terbaik untuk semua. Malam itu, Keki tidak bisa tidur lalu masuk ke kamar adiknya untuk curhat. Pekan Mode di Paris, semoga ada waktu untuk bicara dengan Tun. Belum tahu bagaimana semuanya nanti, tapi itu kesempatan terakhir untuk mencoba berdamai dengan Tun. Hubungan Keki dan David juga belum tahu akan kemana, tapi kabar baiknya sudah bertemu orang tua David. Sejak hari itu, Keki resmi jadi pacar David. Krim sangat senang dengan kabar baik ini. Berkat Krim, Keki menyadari banyak hal, jadi Krim juga tidak boleh putus asa. Pasti ada cara agar dia dan Tun bisa kembali seperti dulu. Pekan Mode pun tiba. Krim dengan gembira ke Paris untuk memamerkan koleksi rancangannya sendiri. Penampilannya mendapat tepuk tangan meriah dari banyak penonton. Kebahagiaan berlipat dengan kesuksesan besar Krim. Dream jadi batu loncatan baginya untuk berkembang. Sebaliknya, dia juga membawa nama Dream ke tingkat dunia. Saat sedang asyik mengobrol, staf memberitahu ada kabar tentang Cindy, pelaku kasus eksploitasi tenaga kerja ilegal dan banyak kejahatan berat lainnya. Saat ini dia bersembunyi di daerah pinggiran dengan niat kabur dari Thailand. Di sana dia naik truk sambil memantau kesuksesan Dream dan para desainer. Sambil berselancar di media sosial, dia tampak punya rencana lain. Di rumah Krim, Keki menyesal karena adiknya belum menyelesaikan masalah dengan Tun.
Tapi Tun sudah cukup sabar bekerja sama sampai proyek selesai. Untuk sekarang, rayakan dulu keberhasilan yang pantas didapat. Berkat kepemimpinan cerdas Tun, direktur kreatif berbakat dan kerja keras karyawan, Dream telah terbang tinggi seperti yang diharapkan. Para karyawan tidak ingin Krim berhenti, tapi hari ini adalah hari perayaan, bukan untuk membahas itu. Meski begitu, Tun tetap merasa emosional menyaksikan detik-detik terakhir Krim di perusahaan. Selama pekan mode, Tun dan Krim sibuk bekerja sehingga belum sempat bicara. Jika ingin Krim tetap tinggal, sang pangeran es harus mengatakan sesuatu yang menghangatkan hati, ucapkan kata cinta untuk menenangkan sang putri. Sekarang, Krim sudah sangat terkenal. Jadi jika Tun tidak pandai menahan, perusahaan lain akan berebut tanda tangannya. Tun harus mengakui dan melihat nilai serta pentingnya Krim. Gunakan perasaanmu untuk berpikir. Katakanlah isi hatimu. Tun sudah lama memaafkan Krim karena melihat usahanya untuk Dream. Dia juga akan melakukan segala cara agar Dream tetap tinggal setelah proyek ini. Bukan takut Dream kehilangan talenta seperti Krim, tapi khawatir pada Tun. Tidak mudah menemukan orang yang cocok dalam pekerjaan dan cinta seperti Krim. Tun memang sulit, keras kepala, dan dingin. Kali ini dia harus mendengarkan saran sahabat lamanya untuk mempertahankan Krim dengan segala cara. Sementara itu, Keki dengan gembira menyiapkan apartemen mewah untuk diperkenalkan ke klien. Lebih mengejutkan, klien itu adalah David. Dia ingin apartemen itu jadi kamar pengantin bersama Keki. Tidak perlu mewah seperti itu, tapi biasanya lamaran harus berlutut dan ada cincin. Dia sudah menyiapkan semuanya, kali ini kamu tidak bisa menolak lagi. Itu adalah apartemen impianmu, aku juga akan merawatmu dengan baik agar hidupmu seperti yang kamu inginkan. Kalau begitu, mari kita wujudkan mimpi bersama. Kalau begitu, kita harus mengadakan pesta besar. Keki sudah tenang. Sementara Krim, karirnya sedang menanjak, banyak merek terkenal menggelar karpet merah menunggu kerja sama dengannya. Dari gadis gemuk yang dibully, dia berjuang untuk meraih kesuksesan seperti sekarang. Jadi, jangan sia-siakan semua usahamu. Beranilah bicara dengan Tun untuk mempertahankan pekerjaan impian dan cintamu. Para karyawan tidak ingin Krim berhenti, meski bisa saja nanti saling mengundang makan bersama saat rindu. Krim bukan hanya pemimpin, tapi seperti kakak bagi semua di sini. Meski dia tidak lagi di sini, ingatlah bahwa kita tidak hanya menjual pakaian, tapi juga membuat pelanggan lebih percaya diri dan bahagia. Berikan cinta dan ketulusan pada setiap busana. Pelanggan akan merasakan cinta itu. Setelah berpamitan, dia menyerahkan surat pengunduran diri dan mengembalikan hadiah alat yang pernah diberikan Tun pada Vivi. Dia merasa tidak pantas menyimpannya. Itu adalah ketulusan Tun untuknya, tapi dia telah menipunya. Terima kasih untuk segalanya. Saat dia membawa barang pribadinya dan hendak pergi, Tun memanggilnya. Dia membawanya ke rumah lama ibunya. Berdiri di depan foto ibunya, dia bangga telah membawa Dream ke banyak orang di dunia. Semua keberhasilan berkat dedikasi Krim. Karena itu, Krim bukan hanya orang yang sangat penting bagi Dream, tapi juga sangat penting bagi Tun. Hari ini dia membawanya ke sini agar ibunya tahu tentang Krim. Dari awal yang penuh kebohongan hingga akhirnya membuat Tun merasa Krim benar-benar menyesal. Saat Tun hendak mengungkapkan perasaannya, Cindy tiba-tiba datang mengganggu. Cindy membawa pistol dan memaksa Krim mengikat Tun sebelum mengikat dirinya sendiri. Sementara itu, Keki dan David sedang bersiap untuk pemotretan prewedding saat Keki mendapat telepon dari Wiri. Dia khawatir karena tidak bisa menghubungi Krim dan Tun, padahal Tun ada rapat dengan dewan direksi. Keki menelepon Krim, tapi Cindy mengancam harus menjawab sesuai keinginannya. Tun dengan cerdik menjatuhkan barang hingga menimbulkan suara keras, membuat Keki dan David curiga. Keki dengan sigap meminta nomor manajer rumah ibu Tun, tapi tidak bisa dihubungi. David mencoba menelepon Krim lagi, tapi tidak ada yang menjawab. Karena khawatir, Keki dan David memutuskan pergi ke rumah Tun untuk memastikan. Tun menyarankan Cindy agar tenang supaya masalah tidak makin runyam. Dia tidak akan melapor polisi jika Cindy pergi sekarang juga.
Tapi Cindy hanya mau pergi setelah membunuh mereka berdua, tidak ingin mereka bahagia. Dia harus melakukan ini karena Tun yang membuat Nira kehilangan kontrak dan harus tutup. Tun tidak ingin mencelakai Nira, hanya ingin mengembangkan Dream seperti impian ibunya. Lalu bagaimana dengan impian Cindy yang sudah menghabiskan banyak waktu dan uang untuk membangun Nira? Cindy dendam karena saat jadi diri sendiri dia tidak punya tempat. Sementara Cream yang penuh kebohongan justru sukses. Menjadi diri sendiri itu benar, tapi tidak boleh mencelakai orang lain. Cream tahu dirinya salah jadi sudah mengundurkan diri. Tapi Cindy tetap keras kepala dan menyakiti orang lain. Cindy berniat membunuh Tun agar Cream merasakan sakit seperti yang dia rasakan. Cream melindungi Tun dan menjelaskan alasan Cindy membenci Tun dan Dream. Karena Cream sudah membaca buku harian Ibu Tun. Dia akan mengambilnya untuk ditunjukkan pada Cindy agar Cindy tidak menyesal nanti. Setelah mencari-cari, Cream memanfaatkan kelengahan Cindy, mengambil gunting dan melukai tangan Cindy lalu membuatnya pingsan. Cream berhasil melepaskan ikatan Tun dan dirinya. Saat keluar, mereka menemukan manajer rumah yang sebelumnya diikat Cindy di kebun belakang. Saat kembali, Cindy sudah tidak ada. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Cream tertembak oleh Cindy. Cindy ingin Tun merasakan kehilangan sesuatu yang dicintai. Untung polisi David dan Keki datang tepat waktu. Tapi Cindy tetap keras, kepala tidak mau meletakkan senjata. Saat itu Cream sudah sangat lemah, membuat Tun sangat khawatir. Setelah dibujuk, Cindy akhirnya menyerah. Keki segera memanggil adiknya. Tun dan David membawa Cream ke rumah sakit. Operasi segera dilakukan. Peluru berhasil dikeluarkan sementara semua orang menunggu di luar dengan cemas. Tun tidak berkata apa-apa, hanya duduk menangis untuk Cream. Karena khawatir pada adiknya, Keki tidak bisa menahan diri pada Tun. Dia menyalahkan Tun yang tidak pernah berpikir untuk memaafkan adiknya. Padahal, Cream sudah banyak berkorban untuk Tun. Stres karena Tun, diet karena Tun, berhenti kerja juga karena Tun. Sayang Cream bertemu pria sedingin itu. Bibi tidak perlu minta maaf atas ucapan Keki karena itu benar. Tun salah karena menyimpan semuanya sendiri dan tidak mengatakan yang sebenarnya pada Cream. Jika terjadi apa-apa pada Cream, Tun juga tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Setelah itu semua orang masuk menjenguk Cream, tapi dia tetap terbaring tanpa reaksi. Tun tahu sekarang sudah terlambat, tapi akhirnya dia mengucapkan kata maaf pada Cream. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan, tapi dia yakin Cream benar-benar mencintainya dan dia juga mencintai Cream. Dia hanya berharap Cream bangun dan hidup bersamanya. Mengerti maksudnya, Keki meminta semua orang pulang agar Cream bisa istirahat. Saat Tun hendak pergi, tangan Cream menahannya. Cream hanya ingin tidur sebentar, tapi semua orang ribut sekali. Berkat itu, dia juga mendengar jelas kata-kata Tun dan mereka memutuskan untuk memulai kembali dari awal. Semua orang menangis bahagia. Setelah itu, Cream pulih dan Tun membawanya ke rumah ibunya. Hari ini, Cindy dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Semoga Cindy menyadari semua kesalahannya. Tun juga memberitahu ibunya bahwa dia akan membuka cabang Dream di Prancis. Ibunya akan lebih bahagia karena Cream tidak pergi dan akan setia pada pelanggan seperti yang diharapkan ibunya. Dengan Cream di sisinya, ibunya akan lebih tenang. Apapun kesulitan yang dihadapi, mereka akan bersama-sama melewati semuanya. Setelah itu, semua orang makan barbeku bersama dengan gembira. Cream tidak takut gemuk lagi karena Tun tetap mencintainya. Tun juga perhatian dengan menyiapkan hidangan khusus untuk Cream. Saat dibuka, Cream terkejut karena ada cincin lamaran yang sudah disiapkan Tun. Kita memulai dari kesalahpahaman, beruntung bisa menyelesaikannya dan memulai kembali. Aku berharap kamu jadi orang yang menemaniku seumur hidup. Tun berlutut dan melamarnya diiringi tepuk tangan semua orang. Mulai sekarang, bukan hanya makan barbeque bersama, Tun dan Cream adalah pasangan barbeque. Akhirnya, mereka berhasil mempertahankan cinta pertama mereka, tidak akan saling meninggalkan lagi. Kebahagiaan juga datang pada gadis yang dulu gemuk dan sering dibully. Berkat usaha luar biasa dan semangat juang yang tinggi, akhirnya dia mendapatkan cinta dan kehidupan yang diimpikan. Dan cerita pun berakhir.